Halo teman-teman, selamat datang lagi dalam channel YouTube Engman. Buat teman-teman yang tertarik untuk belajar mengenai teknik perminyakan dan teknik kimia, silakan subscribe dan tonton video-video dalam channel ini, sebab saya akan men-sharingkan banyak hal mengenai chemical engineering dan petroleum engineering. Nah, kita masih dalam pembahasan mengenai production engineering. Dalam video sebelumnya saya sudah membahas mengenai transient flow, dan dalam video kali ini kita akan membahas mengenai aliran steady state atau steady state flow. Oke, aliran steady state adalah rejim aliran di mana tekanan di seluruh titik atau lokasi di dalam reservoir itu konstan atau tidak berubah terhadap waktu. Kondisi aliran ini terjadi apabila gelombang tekanan telah merambat atau berpropagasi dan mencapai suatu wilayah atau batas reservoir yang bertekanan konstan atau kita sebut constant pressure boundary. Nah, batas bertekanan konstan ini dapat berupa aquifer atau sumur water injection. Nah, di sini kita punya model reservoir dengan steady state flow. Di kanan kita punya top view atau kalau kita melihat dari atas ya, teman-teman. Di sini kita punya sumur. Ini adalah reservoir, zona berwarna hijau, dan zona berwarna biru adalah aquifer yang dapat terletak di bawah reservoir atau di samping atau mengelilingi reservoir. Dapat dilihat di sini terjadi aliran di dalam reservoir menuju sumur. Dan ketika aliran terjadi, reservoir mengalami penurunan tekanan karena dia cenderung habis. Dan penurunan tekanan di dalam reservoir itu akan memicu terjadinya aliran dari aquifer menuju reservoir. Dan aliran ini akan menopang tekanan di dalam reservoir sehingga tekanan reservoir akan cenderung stabil atau konstan. Oke, di kiri kita punya profil tekanan pada sistem steady state flow. Di sini kita punya reservoir dan sumur. Sumur ini punya diameter 2 kali RW. RW adalah jari-jari sumur dan reservoir memiliki jari-jari RE. Di sini dapat kita lihat bahwa di kanan kiri reservoir terjadi aliran dari aquifer. Dan aliran aquifer ini menopang tekanan di reservoir sehingga konstan atau tidak berubah terhadap waktu. Dan profil tekanannya seperti ini, garis berwarna merah teman-teman. Di ujung nilainya adalah PE atau tekanan reservoir yang ditopang oleh tekanan dari aquifer. Kemudian dia akan terus menurun sampai titik terendah adalah PWF. PWF adalah tekanan aliran dasar sumur, teman-teman. Oke, sekali lagi dalam sistem steady state flow, profil ini tidak berubah terhadap waktu. Dia akan selalu profilnya seperti ini apabila laju alirnya konstan. Jika laju alir berubah, tentu saja profil ini akan berubah, teman-teman. Tapi yang penting untuk steady state flow tidak terjadi perubahan terhadap waktu. Karena dia akan selalu konstan, karena ditopang oleh sistem pemberi tekanan yang lebih besar dari reservoir, yaitu aquifer. Dan sistem ini juga dapat terjadi pada sistem dengan water injection, teman-teman. Apa itu water injection? Itu akan kita bahas dalam video-video berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai rumus, sebab kita akan selalu menggunakan rumus di dalam pekerjaan kita sebagai engineer. Jadi, jika kita menggunakan hukum Darcy, dan beberapa asumsi yaitu aliran satu fasa, yakni fase oil saja, kemudian aliran steady state seperti pembahasan kita kali ini, dan jika kita asumsikan batas reservoir kita berbentuk sirkular, maka inilah yang akan kita dapatkan. Rumus ini dapat kita gunakan untuk memprediksi atau untuk menghitung berapa laju alir dari sumur kita jika reservoir kita bekerja dengan sistem steady state flow. Jadi apabila kita punya data permeability dari pressure transient analysis atau core analysis, thickness dari log analysis, tekanan reservoir dapat kita peroleh dari pengukuran atau dengan transient analysis. PWF juga dapat kita lakukan pengukuran, misalnya kita turunin recorder pencatat tekanan ke dasar sumur dan kita catat, kita record berapa tekanan aliran dasar sumur, kita akan dapat data PWF. BO dan MUO dapat kita peroleh dari analisa PVT atau dapat juga kita asumsikan atau kita prediksi dengan menggunakan relasi yang banyak di literatur. RE dapat kita peroleh dari pressure transient analysis atau dengan prediksi atau dengan statistik dapat juga kita asumsikan, teman-teman. RW tentu saja kita tahu dari desain sumur kita. Oke, untuk skin factor dapat kita peroleh dari pressure transient analysis atau bisa juga kita asumsikan. Seringkali kita asumsikan, misalnya kita asumsikan nilainya 2 atau 5 atau 10, tergantung bagaimana kita memperkirakan bagaimana formation damage yang terjadi pada sumur. Oke, karena memang sangat sulit untuk memiliki angka yang akurat untuk skin factor, seringkali angka skin factor atau S ini kita asumsikan. Oke, jadi dengan rumus ini dan juga jika kita memiliki berbagai parameter yang dibutuhkan dalam rumus ini, kita dapat memprediksi berapa laju alir dari sumur kita, asalkan sumur kita berada dalam reservoir yang bekerja dengan rejim aliran steady state flow.
Reservoir dengan steady state flow adalah reservoir yang disupport oleh aquifer atau juga reservoir yang bekerja dengan menggunakan water injection sehingga tekanan dalam reservoir tidak berubah terhadap waktu atau konstan. Oke, untuk steady state flow sekian dulu. Dalam video berikutnya saya akan membahas mengenai pseudo steady state flow dan ini rejim aliran yang menurut saya paling umum dan paling aplikatif sehingga reservoir engineer atau production engineer harus bisa menguasai rejim aliran ini. Sampai ketemu lagi.